Pihak pabrik gula Lestari Patian Rowo Nganjuk mengaku resah dan terganggu atas praktek jual beli hasil panen tebu di luar pabrik gula. Sebab praktek jual beli tebu di luar pabrik gula yang dikenal dengan pok-pokan itu mempengaruhi pasokan bahan baku tebu dari mitra petani tebu. Menurut Basuki, manajer tanaman PG Lestari Nganjuk, sebelum adanya pok-pokan, PG Lestari mampu memperoleh bahan baku tebu mencapai 560.000 ton per tahun. Namun, sejak adanya pok-pokan itu, pasokan bahan baku tebu menurun. Penurunan pasokan berpengaruh terhadap kinerja dan profitabilitas pabrik gula, sehingga tahun ini capaian giling masih jauh dibandingkan dengan rencana kerja anggaran perusahaan. Pabrik gula setempat berharap petani yang menjadi mitra bisa konsisten untuk memasukkan tebunya ke PG Lestari, sehingga tercapainya win-win solution. Tempat pok-pokan atau timbangan tebu ini benar-benar mengganggu pasokan kami ya, ke PG Lestari ya. Sebetulnya semula kalau tidak ada pok-pokan itu, dalam situasi jumlah tebu yang saat ini, kami itu bisa memasok tebu dari TAD, tebu asli daerah itu 400 rit ya. Tapi dengan adanya pok-pokan ini kami hanya masuk kurang lebih antara 250 sampai 300 rit. Itu aja 250 sampai 300 itu kami pakai treatment ya. Treatment kami berikan kepada petani dalam ya, yang antara 250 itu dengan memberikan insentif ya, istilah insentif progresif ya, antara 0,4 sampai 0,5 kilo. Oke. Nah, yang antara 90 sampai 100 kilo itu tidak bisa kami berikan insentif karena kualitas atau mutunya itu sudah sangat jelek ya, sehingga tidak mungkin kami masukkan ke PG Lestari. Tapi di pok-pokan 90 sampai 100 rit itu masih diterima. Saat ini di pok-pokan itu harganya bahkan sampai 66.000 per kintal tebu. Dengan kondisi mutu yang sangat kurang bagus itu. Yang jelas Pak, itu kalau tidak ada pok-pokan, walaupun kami tetap memberikan insentif ya, itu mestinya masuk semua ke PG Lestari. Tapi karena ada mutu-mutu yang jelek itu kurang lebih antara 23 sampai 25% tebu asli daerah kami itu tersedot ke sana, ke pok-pokan itu. Okay. Harapan pada pemerintah seperti apa Pak? Nah, harapan kepada pemerintah ini kami berharap ya bisa diatur ya. Artinya kalau bisa ya kemitraan petani itu kan atas dasar kemitraan dengan PG Lestari yang mereka notabene-nya diberi kredit. Nah, kalau petani itu diberi kredit, harapannya juga masuk ke PG Lestari. Sementara Saifuddin, pemilik usaha pok-pokan di wilayah Kertosono Nganjuk, mengaku sudah 2 tahun ini membuka usaha tersebut. Ia mengklaim usahanya sudah berizin resmi dengan nama PT Amanah Mulya Jaya dan sudah izin terat timbangan sehingga usahanya bukan ilegal. Bidang apa itu? Ya, segala bidang banyak. Kita usaha perdagangan kayak jual beli ini, bidang pertanian. Pak, awalnya kenapa sih Pak buat usaha seperti ini Pak? Apa cukup membantu petani atau bagaimana? Ya, ini banyak membantu petani, soalnya ini kan untuk menghindari petani biasanya butuh cash flow, sehingga mereka menjual tebunya ke kita. Kalau di PG itu biasanya lama, pencairannya lama, sehingga mereka tidak bisa untuk beli untuk operasionalnya mereka berkurang. Kalau masalah harga Pak, lebih tinggi di sini atau di PG? Kalau di sini kan kita beli lepas, maksudnya tertimbang tebu. Kalau di PG kan di randemen ya di sana. Ya gitu. Jadi mereka lebih suka gini. Soalnya kalau beli lepas itu pendapatnya ada kepastian gitu loh. Kalau randemen kan belum ada kepastian. Pak, usaha seperti ini sudah berapa lama sih Pak? Saya di sini masih 2 tahunan, 2 musim ini. Fasilitas izin dari usaha Bapak ini Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa Pak? Ya kita punya izin kayak kayak izin tera timbang ini ada.
kita siapkan. Kalau izin usahanya Pak, CV atau PT atau? Ada PT-nya ada. PT-nya PT apa Pak? Amanah Mulia Jaya. Ada PT-nya. Ya. Ia mengaku membeli secara tunai tebu petani seharga Rp66.000 per kuintalnya dan dijual ke sejumlah pabrik gula maupun non-pabrik gula di sejumlah daerah sesuai pesanan. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.